Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak solih dan solihah? Mudah-mudahan sehat selalu dan selalu menjaga kesehatan dari virus COVID-19. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana di kali ini kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih bisa melaksanakan aktivitas kita, pembelajaran kita melalui daring ini. Baik kepada anak-anak, ketemu lagi dengan Ustadz Agus Holidin dengan mata pelajaran pendidikan agama Islam. Sebelum itu kita siapkan alat tulis dan Al-Qur'annya. Kemudian ketika nanti ada materi yang penting silahkan kalian catat. Itu adalah salah satu bentuk bukti bahwa hari ini kita sudah melaksanakan pembelajaran. Selanjutnya untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, kita awali dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Niatkan karena Allah. Mudah-mudahan ilmu kita ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Ustadz kali ini akan menyampaikan tentang materi minuman keras. Kompetensi dasar yaitu meyakini bahwa minuman keras adalah larangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tujuan pembelajaran: setelah mempelajari bab ini, siswa dapat menerima bahwa minuman keras adalah larangan agama dan menunjukkan perilaku menghindari minuman keras sebagai larangan agama dengan tepat. Pendahuluan minuman keras dan hukumnya. Islam mengatur segala jenis aspek kehidupan manusia tak terkecuali makanan dan minuman. Dalam agama Islam, ada beberapa jenis makanan dan minuman yang haram hukumnya untuk dikonsumsi dan harus dijauhi serta dihindari oleh setiap orang yang beriman. Karena makanan dan minuman yang diharamkan memiliki mudarat bagi yang dikonsumsinya. Salah satu jenis minuman dalam Islam yang diharamkan atau dilarang yaitu minuman keras atau khamar, atau yang bisa kita kenal dengan minuman beralkohol. Untuk lebih jelasnya tentang minuman keras dan apa hukumnya dalam Islam, berikut merupakan penjelasan mengenai minuman keras dalam Islam. Pengertian minuman keras atau khamar dalam Islam. Minuman keras adalah suatu minuman yang memabukkan bagi yang meminumnya. Minuman-minuman keras hukumnya haram dan merupakan dosa besar karena menghilangkan akal sehat. Sedangkan menghilangkan akal merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh Allah karena akal itu sesungguhnya penting dan wajib dipelihara dengan baik. Kemudian di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 90 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, judi, berkorban untuk berhala, memudi nasib, maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapatkan keberuntungan. Quran surat Al-Maidah. Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran meminum khamar dan berjudi, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang. Maka berhentilah kamu dari mengerjakan pekerjaan itu. Quran surat Al-Maidah ayat 91. Selanjutnya penjelasan kosakata. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamur. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar. Kata khamur adalah minuman yang dapat memabukkan, yang dapat menutupi akal sehat. Para ulama berbeda pendapat tentang makna khamar. Abu Hanifah membatasinya pada air anggur yang diolah dengan memasaknya sampai mendidih dan mengeluarkan busa. Kemudian
dibiarkan hingga menjernih. Yang ini hukumnya haram untuk diteguk sedikit atau banyak, memabukkan atau tidak. Nah, bahwa pendapat Abu Hanifah ini walaupun dia dimasak sampai mendidih, tetap itu hukumnya haram. Kemudian pendapat lain ditolak oleh ulama mazhab-mazhab lain, yakni Imam Malik dan Imam Syafi'i. Imam Hambali berpendapat bahwa apapun yang apabila diminum atau digunakan dalam kadar normal atau seseorang yang normal lalu memabukkan, baik itu dari perasaan anggur, kurma, gandum ataupun dari bahan lainnya, maka ia adalah khamar, maka hukumnya haram. Sebab al-nuzul, sebab turunnya Quran surat Al-Maidah ayat 90 sampai 91. Pelanggaran khamar dilakukan secara bertahap mulai dari paling ringan terus meningkat sampai pada larangan yang bersifat qat'i, pasti yang tidak dapat ditawar lagi, yakni Quran surat Al-Maidah ayat 90 sampai 91. Penjelasan singkat, ayat 90 surat Al-Maidah menjelaskan bahwa khamar, judi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan pernah termasuk perbuatan setan, yakni sesuatu kotor dan buruk yang tidak patut dilakukan oleh manusia yang beriman kepada Allah, yang oleh karenanya Allah menyuruh manusia menjauhi agar mendapatkan keberuntungan baik di dunia maupun di akhirat. Selanjutnya, Imam Bukhari ketika menjelaskan peruntunan larangan-larangan itu memukakan bahwa karena minuman keras atau khamar merupakan salah satu cara yang paling banyak menghilangkan harta, maka disusul larangan meminum khamar dengan perjudian. Karena perjudian merupakan salah satu cara membinasakan harta, maka membinasakan harta disusul dengan larangan penggunaan terhadap berhala yang merupakan pembiasaan agama. Sedangkan di dalam ayat 91 surat Al-Maidah menjelaskan alasan mengapa Allah mengharamkan minuman khamar bagi orang-orang mukmin. Alasan yang disebut di dalam ayat ini ada dua macam. Yang pertama, karena dengan kedua perbuatan ini setan ingin menimbulkan permusuhan dan rasa saling membenci antara sesama manusia. Kedua, karena akan melainkan mereka dari mengingat Allah dan sholat. Nah, maka dari itu kenapa Quran surat Al-Maidah ayat 91 ini sangat ditegaskan bahwa kita wajib menghindari kedua tersebut. Selanjutnya, setelah menjelaskan bahaya-bahaya yang ditimbulkan oleh khamar, maka Allah dengan nada bertanya memperingatkan bahwa orang-orang mukmin, apakah mereka mau berhenti? Maksudnya adalah bahwa setelah mereka diberitahu tentang bahaya yang demikian besar dari perbuatan itu, maka hendaknya mereka menghentikannya, karena mereka sendirilah yang mengganggu akibatnya, yaitu kerugian di dunia dan akhirat. Di dunia ini mereka akan mengalami kerugian harta, benda dan kesehatan badan serta permusuhan dan kebencian orang lain terhadap mereka, sedangkan di akhirat akan ditimpa kemurkaan dan azab Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang Ustadz sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua. Silahkan kalian catat. Mudah-mudahan kita tergolong orang yang selalu menjalankan perintah Allah. Oleh karena itu, kita selalu menjaga dan menjauhi larangan-larangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustadz akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.